Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam materi metabolisme part 2. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu metabolisme dan senyawa yang membantu dalam prosesnya. Kali ini kita akan membahas salah satu proses dalam metabolisme, yaitu katabolisme. Seperti telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, katabolisme adalah reaksi penguraian atau pemecahan senyawa yang kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan enzim. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah katabolisme karbohidrat, yaitu respirasi sel. Respirasi sel adalah reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa menjadi molekul yang lebih sederhana. Bisa kita lihat di sini, C6H12O6 ditambahkan H2O akan menjadi CO2 dan H2O dengan hasil adalah energi. Jadi setiap reaksi katabolisme itu biasanya menghasilkan energi. Kemudian, proses respirasi sel dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, disusul dengan reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif. Kemudian yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi pengubahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Bisa saya ulangi, glikolisis adalah rangkaian reaksi pengubahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Prosesnya berlangsung di sitoplasma, bisa berlangsung secara aerob atau anaerob. Ada 10 langkah untuk mengubah glukosa menjadi asam piruvat. Kita lihat ke 10 langkah itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini seperti tadi disebutkan tadi, glikolisis adalah mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Ada 10 langkah di sini. Ini tahap 1, 2, 3 sampai 10. Kita bahas satu-satu. Pada tahap 1, ini adalah berlangsung reaksi fosforilasi glukosa. Kita besarkan gambarnya. Nah, ini. Pada tahap ini, ada penambahan 1 fosfat oleh ATP terhadap glukosa, menghasilkan glukosa 6 fosfat. Nah, ini fosfat yang dipecah dari adenosin trifosfat menjadi adenosin dwifosfat ini menempel pada atom karbon nomor 6 sehingga disebut dengan glukosa 6 fosfat. Prosesnya melibatkan enzim heksokinase. Kemudian yang kedua disusul dengan proses isomerasi. Proses ini atau reaksi ini adalah reaksi perubahan struktur senyawa hidrokarbon tanpa disertai perubahan rumus molekul. Nah, di sini antara glukosa dan fruktosa itu memiliki rumus molekul yang sama tapi struktur berbeda. Nah, proses ini tidak menghasilkan atau tidak memerlukan energi karena sifatnya hanya perubahan pada struktur dari glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat dengan bantuan fosfoglukosa isomerase. Dilanjut, proses yang ketiga adalah fosforilasi. Sama seperti dengan tahap pertama. Kita besarkan gambarnya. Pada tahap ini, gugus fosfat ditambahkan pada atom karbon nomor 1 dari fruktosa. Nah, fosfatnya berasal dari pemecahan adenosin trifosfat
menjadi adenosin difosfat. Karena dia menempel pada atom karbon nomor 1, kemudian yang sebelumnya menempel pada atom karbon nomor 6, maka fruktosa 6-fosfat ini berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, karena fosfatnya ada 2. Nah, anak-anak, dari tahap 1 sampai tahap 3 ini, reaksinya masih membutuhkan energi, yaitu tahap 1 menggunakan 1 ATP, dan tahap 3 ini menggunakan 1 ATP, sehingga dari tahap 1 sampai 3 diperlukan 2 ATP. Kita lanjut. Pada tahap keempat dan kelima, ini kita gabungkan. Kenapa kita gabungkan? Kita lihat di sini. Nah, ini gambar yang diperbesarnya, 4 dan 5. Pada tahap ini, terjadi pembelahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 senyawa. Yang pertama adalah gliseraldehida 3 fosfat dan yang satu lagi adalah dihidroksiaseton fosfat. Proses pemecahannya dibantu oleh enzim aldolase. Kemudian, karena hanya gliseraldehida 3 fosfat saja yang dapat meneruskan proses glikolisis, maka dihidroksiaseton fosfat dirubah dulu menjadi gliseraldehida 3 fosfat dengan proses reaksi yang nomor 5, yaitu isomerasi. Nah, sehingga dari fruktosa 1,6 bifosfat ini dipecah menjadi 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat. Nah, ini fosfatnya melekat pada atom karbon nomor 3. Jadi dari 6 senyawa, 6 karbon, masing-masing dipecah menjadi 3 karbon, 3 karbon. Enzimnya ada 2, untuk tahap 4 digunakan enzim aldolase, dan untuk reaksi isomer digunakan enzim isomerase. Lanjut ke tahap 6. Tahap 6 adalah reaksi oksidasi. Reaksi ini sebetulnya reaksi oksidasi yang diikuti oleh fosforilasi. Gliseraldehida 3 fosfat dioksidasi menghasilkan 1,3 bifosfoglycerat. Tadi gliseraldehida 3 fosfatnya kan ada 2 ya, ini dan ini. Kemudian masing-masing melakukan proses oksidasi, dihasilkanlah 1,3 bifosfoglycerat dan NADH. Masing-masing 1, karena ini ada 2 reaksinya, maka dihasilkan 2 NADH. NADH ini juga adalah energi tinggi, energi tingkat tinggi, tapi belum bisa digunakan langsung, tidak seperti adenosin trifosfat. ATP itu adalah energi yang bisa kita gunakan langsung, tapi NADH harus melalui proses yang lain sampai dia bisa menjadi ATP, baru bisa kita gunakan. Kita lanjut pada reaksi nomor 7, yaitu pelepasan fosfat berenergi tinggi. Ini gambarnya. Pelepasan fosfat dari 1,3 bifosfoglycerat melepaskan fosfat berenergi tinggi. Molekul ini akan mentransfer 1 molekul fosfat berenergi tinggi pada ADP. Ini fosfat pada atom karbon nomor 1 ini dilepas digabung ke ADP, adenosin difosfat, sehingga menjadi adenosin trifosfat. Nah, fosfat pada atom karbon yang nomor 1-nya di sini, salah satu nomornya diikatkan pada ADP sehingga menjadi ATP, sehingga dihasilkanlah 3 fosfoglycerat. Nah, dalam hal ini menghasilkan energi langsung, yaitu ATP sebanyak 2. 1, 2. Kita lanjut ke tahap 8.
Di sini pada tahap 8 terjadi perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Nah, fosfatnya ada pada atom karbon nomor 3 berpindah ke atom karbon nomor 2. Pada tahap ini tidak dihasilkan atau tidak diperlukan energi, karena hanya reaksi perpindahan gugus fosfat saja yang dibantu oleh fosfogliseromutase. Dilanjutkan dengan tahap 9, yaitu ada pelepasan H2O. Nih, bisa kita lihat di sini, kemudian kita besarkan di sini. Ini ada pelepasan H2O dari 2 fosfogliserat, ada H2O, sehingga berubah menjadi senyawa yang disebut fosfoenol piruvat, dibantu oleh enzim enolase. Kemudian tahap terakhir yaitu pembentukan piruvat. Kita lihat, produksi ATP dan produk akhir piruvat, pelepasan fosfat berenergi tinggi oleh 2 molekul ADP. Nah, ini pelepasan fosfat berenergi tinggi oleh 2 molekul ADP dan 2 molekul piruvat. Prosesnya dibantu oleh enzim piruvat kinase. Jadi di sini sama, fosfatnya ini ditangkap oleh ADP sehingga menjadi ATP. Ada 2 ATP juga yang dihasilkan di sini. Ada 2 ATP. Kemudian tadi sebelumnya kita juga sudah menghasilkan 2 ATP juga, ya. Nah, di sini di tahap 7 kita juga sudah menghasilkan 2 ATP, di tahap 10 juga menghasilkan 2 ATP. Kemudian di tahap 6 kita menghasilkan 2 NADH yang merupakan energi tapi tidak langsung. Nah, di tahap 1 dan 3 ini kita memerlukan ATP sebanyak 2. Nah, jadi seperti apa hasil perhitungan penggunaan ATP dan pembentukan ATP-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 4 reaksi dari proses katabolisme atau respirasi sel. Nah, kita baru pada tahap pertama, yaitu glikolisis. Dia bisa berlangsung secara aerob dan anaerob, berlangsung di sitoplasma. Tadi ada energi langsung yang dihasilkan sebanyak 4 ATP, tapi ada juga energi yang digunakan sebanyak 2 ATP, sehingga total energi langsung yang didapat adalah 2 ATP. Nah, di sini total energi langsung 2 ATP. Tapi ada juga energi tidak langsung yang tadi dihasilkan, yaitu 2 NADH. Nah, seperti ini rincian dari hasil energi yang diperoleh dari proses glikolisis. Selanjutnya, kita akan masuk ke reaksi nomor 2, yaitu reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif disebut juga reaksi antara karena merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Prosesnya berlangsung di matriks mitokondria. Nah, kalau sebelumnya glikolisis itu di sitoplasma, ini sudah masuk ke matriks mitokondria. Nah, seperti ini prosesnya. Asam piruvat yang kita peroleh tadi sebutnya sebanyak 2 asam piruvat. Di sini kita gambarkan 1 asam piruvat. Ini akan dioksidasi dan menghilangkan 1 molekul CO2. Oleh karena itu disebut dekarboksilasi. Jadi membuang 1 molekul karbon dioksida dan membentuk CO2 dalam bentuk CO2 maksudnya. Nah, kemudian asam piruvat ini berubah menjadi 2 molekul karbon, 2 karbon, ya. Senyawa yang memiliki 2 karbon biasa disebut senyawa asetil. Kemudian senyawa asetil ini berikatan dengan koenzim A sehingga disebut dengan
asetil koenzim A. Dalam reaksi pelepasan ini, seperti telah diketahui sebelumnya, setiap reaksi pelepasan biasanya disertai dengan pelepasan energi. Nah, ini ada juga energi yang dilepaskan berupa NADH. Sebanyak berapa NADH? Sebanyak 2 NADH. Kenapa 2 NADH? Karena sebetulnya asam piruvat yang dihasilkan dari satu molekul glukosa itu juga tadi 2. Ya, sehingga NADH yang dihasilkan di sini juga 2. Nah, senyawa asetil koenzim A ini akan siap masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu siklus Krebs. Tapi sebelumnya kita coba lihat hitungan dari hasil energi setelah masuk ke reaksi antara ini adalah sebagai berikut. Nah, ini tahap kedua reaksi antara dekarboksilasi oksidatif dilakukan secara aerob berlangsung di matrik mitokondria. Tidak ada energi langsung yang dihasilkan, namun ada energi tidak langsung sebanyak 2 NADH, sehingga tidak ada total energi langsung. Hanya energi tidak langsung. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu reaksi atau tahap ketiga, yaitu siklus Krebs. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah siklus asam sitrat atau asam trikarboksilat. Prosesnya berlangsung di mana? Nah, ini merupakan proses lanjutan dari glikolisis ya, yang setelahnya dilanjutkan ke proses transfer elektron yang berlangsung di matrik mitokondria. Berarti sama seperti proses reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, sekarang kita ingin melihat sebetulnya matrik mitokondria itu di mana. Nah, ini gambarnya, ini adalah mitokondria. Di sini mitokondria, ini lapisan-lapisannya, ini memiliki lapisan ganda ya. Membran ganda di sini ada matriks mitokondria, ini ada di dalam ini. Ini adalah matriks mitokondria. Nah, di sini berlangsung selain siklus Krebs juga reaksi antara di sini. Kemudian yang di sini adalah krista. Yang lekukan-lekukan ini ya, itu disebut dengan krista. Nah, di sini nanti akan berlangsungnya proses setelah siklus Krebs pada krista ini. Nah, untuk siklus Krebs dan reaksi antara ini berlangsung di matriks mitokondria di sini. Matriks mitokondria. Oke. Mitokondria memiliki 2 lapisan membran. Ini sudah ada membran dalam dan membran luar ya. Membran luar dan membran dalam. Kemudian pada membran dalam terdapat lipatan yang disebut krista. Tadi sudah ini lekukan-lekukan ini. Ya. Kemudian di dalam mitokondria juga terdapat ruangan yang disebut matriks. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, seperti ini proses ketiga, yaitu siklus Krebs. Ada 1, 2, 3, 4, sampai 8 tahap ya yang terjadi pada siklus Krebs ini yang akan kita bahas satu persatu. Seperti apa langkah-langkah dalam siklus Krebs. Nah, ini kita lihat. Tadi asetil koenzim A itu adalah hasil dari reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif. Ini sebanyak asetil CoA-nya sebanyak 2 sebetulnya. Karena asam pirupatnya ada 2 dari satu molekul glukosa itu. Ya, sehingga siklus Krebs yang berlangsung ini juga ada 2 untuk satu molekul glukosa yang dipecah. Jadi semua yang dihasilkan energi yang di sini nanti kita akan kali 2 ya, karena sebetulnya siklus Krebs-nya ada 2. Yang pertama ini adalah reaksi kondensasi. Kondensasi itu apa? Ini adalah penggabungan antara asetil koenzim A dengan oksaloasetat. Oksaloasetat ini adalah senyawa berkarbon 4. Asetil, senyawa berkarbon 2. Kemudian bergabung menjadi sitrat. Ini adalah senyawa berkarbon 6. Kemudian proses kedua
yaitu ini. Proses kedua adalah reaksi isomerasi. Ya. Supaya reaksi oksidasi dapat berlangsung, gugus hidroksil OH pada sitrat harus diatur kembali. Ini terjadi melalui dua tahap. Pertama, molekul air dibuang dari satu karbon, kemudian air ditambah ke karbon yang berbeda. Hasilnya gugus H dan OH bertukar posisi. Jadi, isomerasi ini adalah hanya menukar posisi H2O, ya. Hanya penukaran posisi H2O agar reaksi oksidasi nanti dapat berlangsung, ya. Nah, sehingga senyawanya berubah menjadi sitrat, menjadi isositrat atau isomer dari sitrat karena reaksinya isomerasi. Nah, sekarang reaksi ketiga, ya. Reaksi ketiga ini disebut dengan reaksi oksidasi yang pertama. Nah, ya, reaksi oksidasi pertama. Di sini, mula-mula isositrat dioksidasi menghasilkan sepasang elektron dan mengubah NAD menjadi NADH. Nah, NADH juga ini adalah sumber energi tinggi. Kemudian terjadi dekarboksilasi atau di sini pelepasan CO2. Atom C membelah menjadi CO2 menghasilkan molekul berkarbon 5 yang disebut dengan alfa ketoglutarat. Dilanjutkan dengan reaksi selanjutnya yang keempat yaitu oksidasi kedua. Alfa ketoglutarat didekarboksilasi oleh kompleks multi-enzim. Setelah CO2 terbuang, ya. Maaf, ini setelah CO2 terbuang, yang tersisa adalah gugus suksinil yang akan bergabung dengan koenzim A, membentuk suksinil koenzim A. Nah, dalam proses tersebut terjadi reduksi NAD menjadi NADH dan dihasilkan 2 elektron. Nah, di sini NAD menjadi NADH. Berarti di sini juga dihasilkan energi yang masih belum siap pakai, yaitu dalam bentuk NADH. Kemudian nih suksinil koenzim A mengalami proses fosforilasi. Ikatan antara gugus berkarbon 4 suksinil dan koenzim A ini adalah ikatan yang berenergi tinggi. Nah, ini. Kemudian ikatan ini memisah. Energi yang dilepas memicu fosforilasi GDP menjadi GTP. Guanosin difosfat menjadi guanosin trifosfat. GTP siap diubah menjadi ATP. Fragmen ber-C4 yang terbentuk ini disebut suksinat. Kemudian yang keenam adalah reaksi oksidasi yang ketiga. Suksinat dioksidasi menjadi fumarat. Yang berperan sebagai penerima elektronnya adalah FAD. FAD merupakan bagian dalam mitokondria. FAD ini melepaskan elektron dan menjadi FADH2. Kemudian reaksi selanjutnya yaitu reaksi nomor 7 disebut reaksi hidrasi. Terjadi penambahan air pada fumarat. Akibat reaksi ini, gugus hidroksil ditambahkan sehingga kemudian menjadi malat. Yang kedelapan adalah proses dehidrogenase atau dehidrogenasi. Karbon yang membawa gugus hidroksil akan dikonversi menjadi grup karbonil sehingga menghasilkan oksaloasetat.
yang dibutuhkan untuk tahap 1 kembali, yaitu reaksi kondensasi. Jadi sebetulnya reaksi yang nomor 8 ini biasa disebut reaksi regenerasi ya, kembali membentuk oksaloasetat yang akan masuk lagi ke reaksi tahap 1. Nah, pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Nah, sekarang bisa kita lihat ya, dari reaksi nomor 1 sampai 8, berapa energi yang dihasilkan? Di sini ada NADH 1, berarti 2 sebetulnya, karena siklus Krebs ini ada 2. Kemudian ini 2, berarti 4 NADH. Kemudian dengan ini ada 2 lagi, berarti 6 NADH. Kemudian FADH juga adalah energi yang sama dengan FADH, energi tidak langsung. Di sini ada 2 FADH karena siklus Krebs-nya ada 2. Kemudian di sini ada ATP. ATP juga dihasilkan sebanyak 2 karena reaksinya ada 2. Nah, kita lihat perhitungannya. Nah, di sini ada siklus Krebs, reaksi ketiga itu berlangsung secara aerob, berlangsung di matrik mitokondria sama seperti dekarboksilasi oksidatif. Di sini ada 2 ATP yang dihasilkan sebagai energi langsung. Energi tidak langsungnya ada 6 NADH dan 2 FADH. Sehingga total energi langsungnya hanya 2 ATP. Kita lanjut ke proses yang keempat, yaitu transfer elektron. Tahap ini merupakan puncak dari respirasi sel. Prosesnya berlangsung di mana? Nah, prosesnya berlangsung pada membran dalam mitokondria yang disebut krista, seperti sudah ditunjukkan tadi. Kemudian, apa tujuan dari proses ini? Tujuannya adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh secara langsung. Ya. Nah, ini sih dia akan mengubah NADH dan FADH menjadi ATP. NADH dan FADH dari mana? Dari 3 proses sebelumnya, yaitu dari proses glikolisis, reaksi antara, dan siklus Krebs. Nah, ini akan dirubah menjadi ATP oleh transfer elektron. Sekarang, apa yang dimaksud dengan NADH? NADH adalah nikotin amida adenosin dinukleotida hormon. Sementara FADH adalah flavin adenin dinukleotida. Nah, 1 NADH setara dengan 3 ATP dan 1 FADH setara dengan 2 ATP. Kita lihat proses dari transfer elektron sebagai berikut. Transfer elektron merupakan tahap terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP. Ini ATP. Dan H2O sebagai hasil akhirnya. Ya, jadi selain ATP juga H2O. Dalam transfer elektron ini, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O. Mana di sini? Ya, oksigen. Nah, H2O ini akan kemana? Setelah dibentuk, H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Kenapa disebut transfer elektron? Karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, di sini FADH masuk nanti. Kemudian, elektron akan ditransfer dari tingkat energi yang tinggi, kemudian turun menuju tingkat energi yang rendah, sambil melakukan proses pelepasan ATP. Seperti disebutkan tadi, 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. 1, 2, 3. Nanti FADH setara kurang lebih di sini, nanti masuk menjadi 2 ATP. 1, 2.
Ya. Seperti apa hasil dari proses transport elektron ini? Nah, akan kita lihat. Nah, transport elektron berlangsung secara aerob, berlangsung di krista. Nah, ini mengubah energi tidak langsung menjadi energi langsung. Jadi di sini energi yang tidak langsung semuanya dirubah pada proses transfer elektron ini menjadi energi langsung. Kita lihat. Di sini ada 2 NADH, 4 sama 6. Jadi 10 NADH. 10 NADH ini setara dengan berapa ATP? 10 berarti setara dengan 30 ATP. Kemudian di sini ada 2 FADH. 2 FADH ini setara dengan 4 ATP. Sehingga 30 ATP ditambahkan 4 ATP menjadi 34 ATP. Jadi 34 ATP itu adalah energi langsung yang sudah diolah oleh transfer elektron dari energi-energi tidak langsung yang dihasilkan pada proses-proses sebelumnya. Ya, ini 34. Nah, jadi jumlah keseluruhan total energi langsung yang dihasilkan dari respirasi aerob adalah 38 ATP. Ini bisa kita jumlahkan semuanya. Nah, namun ada pertanyaan, kenapa suka ada pertanyaan dengan jawaban 36 ATP? Karena sebetulnya ini 2 ATP itu energinya digunakan untuk masuk dari sitoplasma menuju ke mitokondria, ya. Jadi sudah kita ketahui bahwa glikolisis itu berlangsungnya di sitoplasma, sementara reaksi antara dan seterusnya ini masuk ke mitokondria. Ada energi yang digunakan untuk masuk dari sitoplasma ke dalam mitokondria ini sebanyak 2 ATP, sehingga total dari energi langsung yang diperoleh dari respirasi sel ya atau reaksi aerob ini sebanyak 36 ATP. Seperti itu. Nah, katabolisme itu juga selain respirasi aerob juga ada respirasi anaerob. Apa itu respirasi anaerob? Ialah proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Ini misalnya terdiri dari fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Energi yang dihasilkan tentu saja jauh lebih sedikit dibanding energi yang dihasilkan dari respirasi aerob. Misalnya seperti ini, misalnya pada saat kita berlari, kita kehabisan energi ya. Nah, energi yang kita butuhkan banyak, tapi kesempatan kita untuk bernapas itu sedikit, sehingga terjadi respirasi anaerob. Nah, ini respirasi anaerob terdiri dari fermentasi alkohol ini dan asam laktat. Asam piruvat ini yang dihasilkan ya, asam piruvat ini dihasilkan. Kenapa? Karena baik respirasi aerob, asam piruvat ini dihasilkan secara aerobisa atau secara anaerob. Jadi dalam respirasi anaerob pun dihasilkan piruvat ya. Namun piruvatnya ini dia bisa mengalami perubahan menjadi etanol, bisa juga menjadi asam laktat karena selanjutnya tidak ada oksigen ya. Jadi reaksinya terus berlangsung secara anaerob. Kemudian pada respirasi anaerob juga hidrogen bergabung dengan produk antara asam piruvat dan asetaldehida sehingga membentuk asam laktat dan alkohol. Jadi di sini energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit dibanding dengan respirasi aerob. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk part 3-nya nanti kita akan membahas proses anabolisme. Saya cukupkan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.